Alam gaib selalu menjadi bahasan yang menarik untuk didiskusikan. Keberadaannya yang dipertentangkan membuat manusia semakin penasaran. Rasa penasaran tersebut menuntun manusia untuk mencari dan terus mencari. Hingga suatu kisah mengenai negeri gaib Paloh ramai diperbincangkan. Letak negeri Paloh berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Perbatasan berupa hutan tersebut menyimpan sebuah tempat keramat, yang konon katanya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Paloh sendiri merupakan nama sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lalu seperti apakah keangkeran negeri gaib ini? Bermula dari hilangnya sebuah pesawat TNI AU. Cerita mistis yang menguatkan keberadaan negeri Paloh adalah tentang sebuah pesawat TNI AU yang hilang pada tahun 70-an. Pesawat ini tiba-tiba hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual, para awak dan penumpang pesawat tak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan menetap di sana. Semenjak kejadian lenyapnya pesawat milik TNI AU tersebut, makhluk halus negeri Paloh lebih sering menampakkan diri. Terang saja hal tersebut membuat penduduk gempar. Namun, penampakan tersebut bukan dalam bentuk yang bikin kita ambil langkah seribu. Penduduk sekitar seringkali melihat adanya sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya pada waktu-waktu tertentu mereka juga sering tiba-tiba mendengar hiruk-pikuk seperti keadaan di sebuah kota besar. Lebih modern dan maju daripada dunia nyata. Dilihat dengan kasat mata, wilayah negeri Paloh adalah sebuah hutan belantara. Hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Banyak para pecinta alam yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi hutan ini. Suasana mistis juga menyelimuti keindahan hutan belantara ini. Beberapa penduduk setempat dan wisatawan mengaku pernah melihat penampakan sebuah kota modern muncul di tengah liarnya hutan belantara. Negeri gaib Paloh merupakan sebuah kota yang memiliki peradaban modern. Hal itu karena sumber daya di negeri ini mumpuni. Mereka mampu membangun dan memajukan kota, tidak heran kalau bangunan di negeri Paloh lebih modern daripada di dunia nyata. Secara konstitusional, negeri Paloh mengusung pola kerajaan. Pemimpinnya adalah seorang pangeran bernama Sandi. Kengerian yang muncul dari negeri Paloh. Tak hanya penghuni negeri Paloh saja yang mulai rajin tampil di depan penduduk sekitar. Menurut kabar, konon katanya para perawan juga banyak yang hilang karena dibawa ke negeri Paloh untuk dikawini. Tak hanya itu saja, desas-desus hilangnya anak SD juga sering dikaitkan dengan negeri Paloh. Banyak cerita yang menyebutkan, anak-anak ini diculik oleh penghuni negeri Paloh. Mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari anak-anak tersebut, ada yang berhasil kembali atas kehendak penghuni negeri Paloh. Namun, ada pula yang tak kembali. Mereka yang kembali ini hanya bercerita jika diajak bermain-main oleh anak-anak kecil lainnya. Anak-anak kecil atau penghuni negeri Paloh ini disebut dengan kaum Bunian. Ciri-ciri kaum Bunian, penghuni negeri Paloh. Penghuni negeri Paloh ini disebut dengan kaum Bunian. Bentuk mereka hampir sama dengan manusia pada umumnya, tapi jika dilihat lebih teliti lagi ada perbedaan di area wajah. Kaum Bunian tak mempunyai garis antara hidung dan bibir. Alis mereka juga menyatu, sehingga tampak menyeramkan. Namun, kaum Bunian tak suka meneror manusia. Sebaliknya, mereka suka membantu manusia. Desas-desus yang beredar sih, mereka turut membantu dalam kerusuhan etnis di Sambas. Raja negeri Paloh mengerahkan pasukannya untuk menghalau kedatangan etnis tertentu yang memiliki niat mengacau. Meskipun mereka terkenal suka membantu, tapi kamu tetap harus waspada. Jangan sampai menerima ajakan untuk berkunjung ke negeri Paloh dari kaum Bunian. Jika sampai menerima ajakan tersebut, maka kamu akan selamanya tinggal di sana. Sesuatu yang mengandung unsur mistis memang susah untuk dibuktikan.
Kita hanya memiliki dua pilihan, mempercayainya atau menolaknya. Apapun pilihannya, alangkah baiknya jika kita tetap saling menghormati manusia dan alam yang berada di sekitar kita. Oke, sampai di situ dulu pembahasan alam gaib di hutan Palo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.